Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mia sudah meluangkan waktu malam ini. Bu, saya boleh enggak ingin bicara sedikit nih Bu sama Ibu? Ibu ada waktu enggak ya Bu ya? Oh, silahkan Bu. Ada apa? Gini ya Bu, sebelumnya mohon maaf nih Bu, saya ganggu Ibu nih malam-malam. Saya nih galau Bu, ada hal yang mengganggu pikiran saya Bu. Jadi ceritanya besok kan hari Senin Bu. Malam ini saya sengaja nelpon Ibu, saya sengaja menghubungi Ibu nih karena gini Bu, ada yang rasanya penting benar yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Ada waktu Bu? Ada waktu untuk Ibu. Silahkan apa yang ingin Ibu Maria bicarakan dengan saya. Silahkan Bu. Aduh, terima kasih banyak ya Bu ya. Benar ya Bu, saya minta benar waktu Ibu. Gini Bu, kondisi sekarang ini yang ada di benak dan yang sedang mengganjal di pikiran saya, gini Bu ya, saya nih bingung karena saya kan banyak ya Bu memiliki siswa di sekolah saya yang baru, di SMK 1 Kelamperma itu saya banyak memiliki siswa yang mayoritas mereka itu kos. Nah, mereka yang kos ini tidak ada yang mengontrol, maksudnya karena tidak tinggal dengan orang tua, tidak ada yang mengontrol, mereka bebas. Jadi yang kebetulan kos tinggalnya ini sering sekali tidak masuk sekolah. Nah, hal ini menjadi pemikiran baik bagi guru-guru mata pelajaran maupun bagi wali-wali kelas itu pada nyampaikan gitu, pada lapor, nyampaikan ke saya bahwa banyak murid-murid mereka tidak berangkat sekolah dan akhirnya saat di rumah pun mereka tuh tidak belajar. Nah, seperti itu Bu kondisinya. Dan inilah yang ingin saya obrolkan dengan Ibu malam ini. Oh, gitu ya Bu Maria. Jadi, murid-murid Ibu itu banyak yang sering tidak masuk sekolah karena kos tidak tinggal dengan orang tua. Jadi, terkendala tidak ada yang mengingatkan atau yang bangunin mereka ya Bu. Selain itu, ada lagi Bu yang ingin Ibu Maria tanyakan dengan saya. Silahkan Bu. Iya, begitu Bu untuk sementara. Saya memang sangat mengganjal oleh hal ini gitu karena apalagi kan sekarang udah ini Bu, menjelang semester ya Bu ya. Jadi saya bingung karena itu saya selama ini di sekolah mencoba bagaimana caranya memanggil tersebut, kemudian mengingatkan bahkan para wali kelasnya pun menjemput ke kos-kos gitu Bu. Uh, Agar ya paling tidak kalau lebih dari 3 hari tidak ada kabar, kami itu masih bisalah untuk terkoneksi dengan mereka dan melihat gitu. Kalau memang efektif bisa dijemput, dibangun-bangunkan oleh wali kelasnya. Tapi kan membuat pekerjaan tambahan lagi Bu bagi guru saya. Jadi saya juga tidak enak yang tadinya harusnya hanya sekedar membina siswa-siswa itu di sekolah, ini akhirnya harus pergi ke kos-kos juga dan bukan sekali ini Bu, berkali-kali gitu Bu harus seperti itu. Jadi gimana ya Ibu ya? Oh, begitu ya. Berarti Ibu sering sudah datang ke kos-kos mereka ya, Bu? Kalau kita cuman punya waktu pendek nih, Bu, dalam obrolan kali ini, apa yang Ibu inginkan atau Ibu dapatkan? Iya Bu, jadi memang guru saya ya Bu yang memang sudah berkali-kali gitu datang ke kosnya. Nah, karena itu yang saya inginkan Bu, ingin benar saya Bu, bagaimana ya agar murid-murid saya yang malas datang ke sekolah ini dan yang tidak ada membangunkan pagi hari karena tinggal kos itu tadi atau tidak ada mengingatkan lah atau nyuruhnya agar turun ke sekolah setiap harinya itu tetap dapat memiliki sendirilah motivasinya untuk bangun, untuk mau belajar atau ingin ke sekolah lah, memiliki motivasi yang tinggi untuk pergi ke sekolah, untuk mau belajar, meskipun mereka tinggal kos, meskipun tidak sama dengan orang tua, tapi tetap rajin lah, tetap ada motivasi, janganlah tergantung
harus ada yang bangunkan, khususnya harus guru mapel yang datang ngetuk pintunya atau mendatangi ke kos atau wali kelasnya gitu Bu yang saya inginkan dalam waktu dekat ini. Oh, oke. Supaya, jadi maksud Ibu Maria di sini ya, supaya murid Ibu tetap rajin bangun pagi, maksudnya anak itu mandiri dan mau ke sekolah tidak malas-malasan di kos, meskipun tidak tinggal dengan orang tua. Jadi anak itu dengan sadar sendirinya ya Bu ya, datang ke sekolah tanpa dijemput baik guru ataupun teman-temannya. Begitu ya maksud Bu Maria? Iya, betul Bu, seperti itu. Bagaimana ya Bu, itulah yang saya inginkan. Jadi maksud saya itu ada motivasi lah dari dalam diri mereka. Kan selama ini Bu, kita mengenal yang disebut motivasi kan ada motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Memang tidak dipungkiri juga ada motivasi ekstrinsik dari luar diri anak sendiri yang biasanya kalau anak-anak itu tinggalnya dengan orang tua atau dengan paman bibi yang ada di rumahnya untuk mengingatkan. Jadi mereka itu bisa ingin sendiri datang ke sekolah atau ada yang mengingatkan. Supaya begini Bu, siswa-siswa saya ini kan datangnya jauh-jauh Bu ya dari kampung, mungkin juga orang tuanya dah ngorbankan ngantar, mencarikan tempat Hmm. kos, membiayai yang luar biasa lah Bu ya. Udahlah ngekos di daerah sini dari Kapuas Ulu, misalnya dari kabupaten yang lain gitu. Bukannya mereka tuh mendapatkan ilmu di sini, bukannya nantinya lalu bisa naik kelas atau tamat dari SMK saya ini. Tapi malah mereka itu datang tidak, lalu mau mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas yang diberikan guru juga tidak, bahkan kehadiran mereka juga itu kurang gitu Bu. Yang akhirnya nanti kan Bu dengan tidak ada motivasi, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang membangunkan, lalu tidak mau ke sekolah, lalu malas-malasan, tidak hadir kan akhirnya bisa tidak naik kelas Bu. Oh, kayak gitu ya, Bu ya. Kalau dari pengamatan Ibu Maria, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu maksudnya seperti apa, Bu? Atau mungkin maksud Ibu itu anak itu dengan rajin sendirinya ya, Bu ya, tanpa dijemput, tanpa dibangunin. Eh, Mungkin itu ya maksud Ibu Maria yang memiliki motivasi itu yang seperti apa, Bu? Gini ya Bu, mungkin murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar itu apabila mereka aktif, rajin, datang ke sekolah, ya tidak malas-malasan yang kadang muncul, kadang tidak. Begitu juga tidak terlambat hadirnya, hadir terus, baik datang, baik pulang sesuai jadwal. Kemudian semua mata pelajaran yang ada dari hari Senin sampai hari Jumat di sekolah saya kan kebetulan 5 hari ya Bu. Jadi itu ikut semua dan mereka ngikutnya juga dengan penuh tanggung jawab. Kalaupun diberikan PR-PR atau tugas-tugas itu juga tidak telat, tidak pernah tidak mengumpulkan. Nah, itu yang saya anggap memiliki motivasi dan tentu saja motivasinya termasuk motivasi yang tinggi gitu, Bu. Oh, jadi anak itu dengan motivasi datang ke sekolah, mengerjakan PR, datang tidak terlambat, hadir terus setiap hari. Eh, Terus lagi menurut Ibu, selain datang tidak terlambat, rajin mengerjakan tugas, datang setiap hari, terus selain itu apa lagi Bu Maya? Apalagi ya Bu, memang sih Bu, mungkin yang saya katakan tadi selain datang tidak terlambat itu, ya paling tidak lebih awal lagi Bu. Kan kalau tidak terlambatnya begini ya Bu, jadi sekolah saya masuknya karena memang guru juga banyak yang jauh, tidak semua di dekat sekolah dan memang medan juga di sekolah saya itu cukup menantang Bu untuk mendatanginya dari lokasi yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kami masuknya pukul 7.30, Bu. Nah, bagi saya anak-anak ini akan dikatakan memiliki motivasi yang tinggi jika yang khususnya kos ya Bu, yang kos dekat sekolah dan yang menjadi permasalahan saya ini bahwa yang jarang masuk, yang malas ini, ya kalau memang benar memiliki motivasi yang tinggi, mereka juga datangnya bisa lebih awal Bu, jangan pas-pas 7.30 atau 7.20, mungkin pukul 7 udah datang Bu, kan dekat dengan sekolah kosnya Bu. Oke, nah jadi
ada 4 cirinya ya Bu ya. Aktif, datar, aktif dan hadir, datang ke sekolah, terus pulang sesuai jadwal, terus dengan rasa penuh tanggung jawab. Hadir lebih awal bagi yang kos dekat sekolah, yang idealnya seperti apa? Gitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu yang ideal itu belum tercapai atau belum bisa dilakukan oleh siswa Ibu, kira-kira apa ya Bu ya yang ingin Ibu dahulukan untuk mereka miliki saat ini Bu? Gini Bu, ada 4 hal ya Bu ya, yang menandakan mereka itu kategorinya tidak malas lagi datang ke sekolah. Ya pertama ya bisa hadir terus. Nah, kalau begitu saya berpikirnya begini Bu, untuk sementara ya Bu, asal bisa datang, ada yang bisa datang cepat dikarenakan ada yang membangunkannya, mungkin membangunkannya bisa dibangunkan langsung atau bisa misalnya pakai alarm atau bisa juga ditelepon ya Bu, kan di masa sekarang rasa-rasa saya setiap anak kalau udah usia anak SMK, anak SMA nih ada terus lah, ada semua yang memiliki handphone atau HP-nya. Jadi mungkin pikir saya dalam waktu ini Bu, asal ada yang membangunkan sajalah. Lalu mereka tuh tidak terlambat gitu. Itu mungkin yang saya mau Bu. Jadi mereka tetap bisa masuk teruslah ke sekolah. Oke, berarti kriteria motivasi tinggi yang idealnya datang lebih awal, begitu Bu ya Maria? Belum jadi fokus diselesaikan ya Bu. Jika bisa hadir aja di sekolah meskipun tidaklah awal datangnya, sudah bisa ikut sesuai jadwal, maka itu kira-kira menurut Ibu Maria masih menjadi kendala atau tidak bagi siswa Ibu? Menurut saya mungkin kalau faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh, ada banyak juga sih murid lainnya yang kosnya walaupun dia kos gitu ya Bu, tapi tetap bisa masuk terus gitu ya. Motivasinya untuk hadir karena tadi saya hanya minta bisa hadir aja lah. Bisa ikut jadwal sesuai jadwal kalau masuknya hari Senin sampai Jumat di pukul berapa, ya bisa hadir Senin sampai Jumat, kemudian bisa masuknya pukul 7.30 ya udah datangnya pukul 7.30 juga. Dah itu udah saya anggap sudah tinggi lah Bu motivasi sekolahnya. Banyak juga tantangannya ya. Oke, nah Ibu sedang dapat menganalisis kemungkinan yang dapat meminimalkan kemalasan dan ketidakhadiran siswa Ibu di sekolah karena adanya lingkungan dan faktor orang tua. Kalau demikian, Ibu ingin adanya dukungan lingkungan dari orang tua siswa yang seperti apa, Ibu? Terus untuk dapat mengatasi kemalasan siswa hadir ke sekolah itu gimana menurut Ibu? Begini Bu, dengan kondisi faktor lingkungan serta perhatian orang tua, sepertinya saya bisa sih Bu ya minta bantuan dan minta dukungan orang tua, serta saya bisa juga sih meminta kepada lingkungan kos, sekitar anak-anak di mana anak kos lingkungannya, entah masyarakat situ atau bapak, ibu kosnya untuk membangunkan dan mengingatkan anaknya, anak yang kos di rumahnya, serta mengecek. Kalau orang tua kan membangunkan lewat HP karena memang jaraknya jauh, tempat tinggal yang berbeda, bisa mengecek, bisa menelpon setiap paginya sebelum mungkin 1 jam atau 2 jam sebelum sekolah dimulai, udah membangunkan dulu, ngecek lewat HP-nya. Dan bagi bapak atau ibu kos atau wali lah yang memang berada di mana anak itu dekat masyarakat sekitar anak itu kos, bisa membantu juga, kita libatkan di lingkungan itu untuk membangunkan juga, mengecek juga gitu Bu. Oh, berarti Ibu ini banyak melibatkan orang ya Bu ya, maksud Ibu ya. Pertama orang tua dengan menelpon anaknya walaupun jaraknya jauh tidak berdekatan. Terus lagi lingkungan sekitarnya bisa mengecek mereka agar dia bangun tidak terlambat. Eh, apa yang Ibu Maria lakukan Bu untuk mencapai kehadiran siswa Ibu itu Bu? Nah, itulah Bu. Itulah yang saat ini sedang saya pikirkan. Apa ya kira-kira yang sebaiknya harus saya lakukan ya Bu?
rencana aksinya kalau dari pengamatan Ibu, rencananya dari faktor lingkungan dan perhatian orang tua. Yaitu Ibu bisa minta bantuan dan dukungan orang tua serta lingkungan kos atau bapak ibu kos yang siswa Ibu untuk membangunkan dan mengingatkan anak-anaknya ya Bu ya, serta ngecek anaknya sekolah atau tidak hari ini. Selain itu Bu, dukungan lingkungan dan orang tua apalagi yang mungkin dapat meningkatkan kerajinan siswa Ibu ke sekolah Bu? Sebenarnya, mungkin ada juga ya, sesekali lah ini ya, sesekali bukan tidak menjadi tanggung jawab terus-menerus maksud saya. Nah, pada keinginan saya mungkin dalam pikiran saya begini, Bu. Sesekali boleh kali guru saya menghubungi orang tua siswa atau kos itu untuk saling memberi penguatan juga. Memberi penguatan, memberikan apresiasi juga, sambil-sambil selalu mengingatkan bahwa agar ada terasa gitu tanggung jawab bersama. Janganlah udah diantar saja lalu tidak ada saling mengingatkan, saling menyadari bahwa anak ini harus dipantau bersama gitu. Nah, jika demikian kan anak-anak yang kurang kategorinya ini masuk ke sekolah karena terpantau gitu ya Bu, akhirnya sedikit demi sedikit atau suatu saat akan menjadi anak yang terlatih, sadar, mungkin dengan sendirinya motivasi untuk datang ke sekolahnya hadir atau meningkat gitu, Bu. Perlu guru pendamping Bu atau pengingat lah dan yang secara berkala begitu ya Bu ya? Iya, Bu, karena memang inilah satu-satunya jalan yang saya pikir untuk bisa membantu mengingatkan. Jadi ada guru pendamping yang nanti tugasnya mengingatkan secara berkala atau sewaktu-waktu saja, enggak tiap hari ya Bu ya. Mungkin sambil melihat angka kehadiran siswanya juga. Jika ada kecenderungan mulai ada siswa yang tidak hadir, nah guru itu segera mencari tahu dulu ke orang tuanya ataupun ke lingkungan kosnya, ke bapak atau ibu kosnya gitu, Bu. Eh, Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini atau waktu yang tidak terlalu lama, apa yang bisa Ibu Maria lakukan, Bu? Kalau dalam waktu dekat ini, kemungkinan yang saya bisa lakukan pertama-tama saya ingin mengumpulkan orang tua siswa dan wali siswa. Wali siswa ini berupa pemilik kos itu, Bu, untuk menyampaikan rencana adanya pengawasan dan kontrol bersama untuk mungkin membangunkan siswa dulu, mengingatkan siswa mungkin untuk bangun, kemudian meyakinkan juga memastikan bahwa siswa itu berangkat ke sekolah setiap harinya, gitu Bu. Oh, jadi Bu Maria selain mengumpulkan orang tua murid atau siswa serta pemilik kos untuk menyampaikan rencana pengawasan dan kontrol buat siswa Ibu, apalagi selain itu Bu yang dapat Ibu Maria lakukan? Uh, ya, saya karena ada melibatkan guru, mungkin saya mengumpulkan wali kelas, gurunya untuk diberikan arahan juga agar segera mendatangi kos itu atau segera nelpon atau menghubungi orang tua siswanya sebagai pengawasan jika upaya ini yang tadinya kita sudah memanggil, sudah minta tolong lewat orang tuanya ataupun lewat kosnya itu bersama-sama gitu, saling bersinergi dan semuanya sama-sama. Karena ini adalah upaya untuk pengawasan sekaligus kontrol sekolah, bukan kontrol orang tua atau kos, yang mana akhirnya nanti untuk sama-sama dapat meningkatkan motivasi kehadiran siswa. Oh, kapan hal tersebut bisa Ibu lakukan atau apakah Ibu sudah mempunyai jadwal untuk melakukannya, Bu? Nah, gini, inilah sebabnya malam-malam ini saya menghampiri Ibu ini untuk minta pendapat atas kegalauan saya, karena kayaknya saya butuh minggu-minggu ini kali ya Bu, harus secepatnya Bu. Karena ini sudah bulan November Bu,
kami sumatif itu Bu untuk akhir semester di akhir November awal Desember. Maksud saya biar tidak terlalu terlambat dan motivasi ini bisa membantulah bagi anak-anak yang akan dievaluasi semesternya, setidaknya meminimalkan kalau ada angka menurunnya nilai keaktifan atau kehadiran bisa segera diatasi. Jadi sepertinya minggu-minggu ini Bu, kalau mau gercep lagi besok kali ya Ibu ya, saya bisa mulai mengumpulkan wali kelas dulu kali ya. Oh, Ibu sudah ada punya jadwal untuk mungkin target Ibu minggu-minggu ini atau besok ya Bu ya, karena ini sangat sangat diperlukan ya, karena anak datang terlambat, sering tidak hadir, tidak ada yang mengontrol. Terus siapa yang dapat membantu Ibu dalam tugas ini Bu? Apakah orang tua atau guru yang ada di tempat Ibu atau masyarakat? Jadi siapa yang dapat membantu Ibu agar bisa dilaksanakan secepatnya, begitu Bu Maria? Mungkin kalau secepatnya karena mau mengumpulkan wali-wali kelas itu yang bisa bantu wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat yang nantinya akan menjembatani sekolah kami, orang tuanya sekolah kami dengan sekolah ya, karena sekolah dengan orang tua atau lingkungan kos, itu ranahnya hubungan masyarakat. Kemudian yang kedua, barangkali saya perlu yang membantu saya itu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang nanti akan menjembatani anak-anak atau siswa-siswa kami tadi dengan para wali kelas dan kepada orang tua muridnya yang akan disampaikan atau diestafetkan oleh wakil bidang humas. Dan tentu saja yang paling berada di garda terdepannya yang akan selalu terhubung di dalam grup-grup paguyubannya orang tua atau wali murid nantinya itu Bu, para wali-wali kelas. Jadi kayaknya ada 3 aktor ya Bu yang ikut berperan bersama saya ini. Ada Wakahumas nanti, kemudian ada Waka Kesiswaan, juga para wali kelas Ibu. Oh, berarti Bu Maria sudah ada ini ya untuk yang siapa yang dilibatkan ya seperti Wakahumas, Waka Kesiswaan dan para wali murid atau paguyuban ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau Ibu sudah mempunyai rencana seperti itu, jadi secepatnya Ibu lakukan ya agar anak-anak itu datangnya tidak terlambat, terus rajin ke sekolah, pulang serta datang ke sekolah tidak terlambat. Kita sudah ada di penghujung coaching Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan ini Bu? Ya, akhirnya Bu, saya dari obrolan kita ini mendapatkan pencerahan dari Ibu. Yang awalnya tadi saya betul-betul galau Bu, saya bingungan harus berbuat apa supaya murid-murid saya yang kos, yang khususnya malas hadir ke sekolah, yang saya sampaikan tadi, sepertinya saya lihat mereka ini tidak punya motivasi untuk datang ke sekolah, padahal udah jauh-jauh dari kampungnya, ada yang dari Kapuas Hulu, yang dikirim orang tuanya untuk datang didaftarkan ke SMK saya, sampai ditinggalkan kos, malah malas ke sekolah. Nah, karena alasan mereka tuh kan tadinya enggak ada yang membangunkan lah, enggak ada yang mengingatkan setiap pagi. Nah, dengan solusi adanya pelibatan orang tua mereka dari kampung yang nanti karena dengan HP gitu bisa membangunkan mereka lewat telepon, kemudian melibatkan wali murid atau pemilik kos juga itu Bu. Akhirnya saya dapat pencerahan, jadi ada titik terang Bu untuk kebingungan dan kegalauan saya tadi itu Bu. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengar cerita dari Ibu setelah Ibu mengumpulkan para orang tua serta pemilik kos dan berkoordinasi dengan para waka dan wali kelas di sekolah. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya Ibu. Minggu depan, insya Allah mudah-mudahan ya Ibu, saya sudah menyelesaikan rencana saya tadi yang dalam waktu dekat akan segera mengumpulkan wali kelas, dibantu oleh Wakak Siswa dan Humas.
Aduh, terima kasih banyak ya Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya untuk menemukan solusi dari kebingungan saya ini. Terima kasih Bu, sampai bertemu lagi kita berikutnya minggu depan ya Bu. Ibu menjadwalkan akan bertemu lagi dengan saya. Ya, terima kasih Bu Maria. Semoga rencana Ibu berhasil ya. Iya, ya Bu. Selamat malam Ibu. Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haji Mia dari Kalimantan Selatan. Sebagai guru penggerak rekognisi bersama rekan saya Ibu Maria dari Kalimantan Barat. Juga sebagai pengamat Bapak Rusihan Anwar dari Kalimantan Barat. Selamat salam ketemu Pak dari Kalimantan Selatan, Ibu Mia. Selamat ketemu Bu, salam kenal. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Maria, ada waktu khusus ya untuk saya, karena saya mau berbincang-bincang dengan Ibu saat ini. Tolong Bu ya, ada waktunya ada Bu. Oh iya, waalaikumsalam Ibu Mia. Ya silakan Ibu. Kok saya lihat Ibu ini kayak gelisah gitu, tidak seperti biasanya. Biasanya Ibu Mia selalu bersemangat loh dan selalu ceria. Ada apa ya Ibu Mia? Gini Bu ya, saya ada permasalahan Bu yang tidak bisa saya selesaikan beberapa hari ini. Makanya saya agak ini Bu, agak pucat dan lelah akibat masalah yang saya hadapi ini Bu. Karena kebetulan saya sebagai guru kelas di tempat saya, tugas saya tidak bisa menjadi guru yang baik mungkin bagi murid-murid saya, karena pada waktu kegiatan pembelajaran, anak-anak itu tidak fokus dan tidak memperhatikan apa yang saya ajarkan di depan kelas, Bu. Mereka selalu ribut, berbincang-bincang dengan temannya. Pokoknya saya dicuekin lah, Bu. Dicuekin dengan segala cara. Dia tidak peduli dengan saya, walaupun saya sudah memberi pada pembelajaran sebaik mungkin menurut saya. Jadi saya rasa ini Bu ya, rasa apa ya, rasa lelah dan rasa letih. Gimana Bu ya, menurut Ibu? Hmm, ada apa Ibu Mia beranggapan seperti itu ya? Masa iya sih Bu, anak-anaknya lalu seperti tidak peduli gitu ya? Padahal kan belum tentu juga barangkali Bu, atau mungkin harus diselesaikan hari ini juga Kak Bu, atau bagaimana Ibu? Eh, Iya Bu ya, karena begini Bu, 80% peserta didik saya itu Bu tidak memperhatikan saya sewaktu kegiatan pembelajaran. Artinya kan dari 30 murid Bu di kelas saya nih, eh, sampai 80% itu anak tidak memperhatikan waktu kegiatan pembelajaran. Padahal saya ini Bu sudah merasa berusaha semaksimal mungkin nih agar peserta didik memperhatikan saya sewaktu kegiatan pembelajaran berlangsung, dan jangan gaduh lah, artinya jangan ribut-ribut di dalam kelas. Mereka kan juga belum banyak mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Terus masih banyak lagi Bu permasalahan yang saya hadapi pada peserta didik ini Bu. Oh gitu ya. Oh ya ya Bu. Kalau menurut Ibu Mia, kira-kira peserta didik yang tidak memperhatikan sampai 80% itu dan acuh tak acuh, lalu gaduh gitu ya kepada ibu, itu seperti tidak peduli sewaktu ibu mengajar, atau waktu selama kegiatan pembelajaran itu kenapa Bu? Oh iya Bu, mereka tidak peduli terhadap saya, padahal saya ada di depan mereka Bu. Saya merasa peserta didik saya atau murid saya itu merasa malas dan bosan dengan apa yang saya ajarkan karena mereka tidak tertarik pembelajaran yang saya sampaikan itu Bu. Seolah-olah mereka itu tidak
tidak peduli dengan kehadiran saya, acuh tak acuh juga. Terus di dalam kegiatan pembelajaran mereka tidak memperhatikan saya. Jadi kemungkinan menurut saya aja Bu ya, mereka itu sudah bosan dan malas Bu tentang pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka Bu. Oh, menurut Ibu, anak-anak tidak tertarik karena bosan ya Ibu ya. Apa ada hal yang harusnya Ibu rubah atau Ibu lakukan sesuatu Bu untuk Ibu sampaikan di kelas Ibu itu? Kalau ini Bu ya, kalau menurut saya ya, peserta didiknya kurang antusias terhadap pembelajaran saya. Mungkin dikarenakan sudah bosan dengan saya atau dengan pembelajaran yang saya hanya menggunakan media pembelajaran yang sudah lama dengan keadaan yang sudah agak kusam, serta media itu saja yang saya gunakan Bu dari waktu beberapa tahun Bu. Misalnya pembelajaran ini ya sosial emosional itu saja yang saya gunakan media pembelajaran itu. Walaupun pembelajaran itu berbeda-beda Bu. Karena Bu, kebetulan saya juga kurang bisa Bu untuk membuat media pembelajaran. Jadi anak tuh tidak tertarik apa yang saya sampaikan di dalam kegiatan pembelajaran itu Bu. Mungkin dia tidak suka dengan media yang saya sampaikan atau yang saya tampilkan di depan kelas. Mungkin itu Bu. Oh, oke. Jadi motivasi anak yang kurang Bu ya, karena ketidaktertarikan mereka terhadap pembelajaran yang sedang Ibu lakukan ini, nampaknya motivasi atau ketertarikan mereka yang kurang. Biasanya kan Ibu mengatakan tadi media. Nah, memangnya media yang Ibu gunakan itu biasanya apa aja Bu selama Ibu mengajar? Oh, media yang saya gunakan biasanya Bu, saya hanya menggunakan media gambar serta kebetulan nih saya itu sukanya menulis Bu. Jadi saya hanya menulis di papan tulis karena saya tidak terlalu bisa dan berinovasi Bu dalam membuat media pembelajaran. Kalaupun juga membeli Bu, anggaran dananya juga tidak ada Bu Maria. Jadi makanya saya tuh bingung. Yang saya buat itu aja terus dari dulu sampai sekarang. Saya juga tidak mempunyai anggaran untuk membeli media itu Bu. Jadi gimana Ibu ya? Saya ini sampai bingung saja Bu. Jadi gimana Bu solusinya Bu? Oh ya, Ibu bertahun-tahun menggunakan media yang sama, yaitu menggunakan papan tulis, kemudian menggambar atau menulis di papan tulisnya atau media gambarnya itu terus ya Bu ya. Terus kalau mau berganti-ganti atau variasi, dananya juga belum tersedia ya Ibu ya, sehingga Ibu sangat Benar Bu. apakah Ibu pernah berusaha untuk mencoba metode lain nggak Bu selain yang Ibu gunakan itu? Oh, jadi baiknya pakai apa Bu ya? Kalau metode lain juga nggak pernah saya coba-coba Bu. Jadi baiknya pakai apa Bu Maria? Misalnya kan Ibu katanya menggambar ya Bu ya atau menuliskan apa gitu. Apakah tidak ada cara selain harus dari ibunya? Apa tidak ada interaksi lain gitu yang mungkin Ibu pikirkan bisa dari diri Ibu untuk Ibu lakukan perubahan Bu untuk menggantinya? Kalau dibilang saya ahli menggambar, saya tidak ahli menggambar, Bu. Cuma saya kebetulan ini suka menulis saja, Bu. Kalau untuk membuat media pembelajaran, saya juga tidak bisa. Nah, makanya saya bingung. Kalau untuk metode pembelajaran, paling saya gunakan bercakap-cakap dan tanya jawab. Itu pun juga, Bu, peserta didik saya itu kurang semangat apa yang ada di dalam percakapan dan saya tanyakan kepada peserta didik itu, dia itu cuman kayaknya tidak memperdulikan juga Bu, karena mungkin metode itu tidak dia suka, mungkin itu. Jadi, tapi saya pikir-pikir dalam kegiatan pembelajaran itu metode apa yang cocok. Jadi saya bingung Bu Maria. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak Ibu itu yang sedang dalam pembelajaran Ibu berhari-hari kurang antusias, tidak merasa tertarik menerima pembelajaran dari Ibu itu, mungkin Ibu ya karena ketika kegiatan pembelajaran anak yang tidak memperhatikan, tidak fokus itu
tidak tertarik karena media yang itu-itu terus. Nah, jadi bagaimana nih kira-kira menurut Ibu kalau Ibu ganti media lain? Apakah Ibu punya solusi atau ada eh, alternatif, Bu? Iya, Bu. Kalau pakai media itu kan sudah biasa, Bu. Nah, jadi saya bingung. Saya pikir-pikir media itu sudah biasa. Eh, kalau ini, Bu, kalau misalnya saya pakai video atau murid-murid saya ajak keluar, Bu, untuk kegiatan proyek, gimana, Bu? Boleh ya, Bu ya? Wah, Ibu Mia sudah menemukan nampaknya. Boleh itu Bu, itu malah bagus. Oh ya, untuk hal lain masih ada tidak Bu? Selain yang Ibu, kan ada dua nih. Satu tadi sepertinya Ibu mau pakai video. Yang kedua, mau ajak keluar ya Bu ya? Wah, jadi bagaimana Ibu? Hanya itu saja atau masih ada hal lain lagi bukan? Ya tidak Bu? Oh iya, oh iya ya, Bu ya. Kalau pakai video, menurut Ibu Maria kan itu bagus ya. Terus kalau pakai kegiatan proyek, artinya mengajak anak-anak untuk keluar kegiatan pembelajaran, yang mana anak-anak itu bisa praktik langsung melihat, maksudnya melihat secara langsung apa yang akan kita sampaikan dalam kegiatan pembelajaran itu, eh, jangan hanya monoton di dalam kelas ya Bu ya. Itu yang kedua. Yang berikutnya mungkin saya nanti akan menggunakan gadget, Bu, untuk memotivasi anak-anak atau murid saya. Karena kan kebetulan anak-anak itu suka dengan gadget, Bu. Dia menggunakan karena di sana ada bermacam-macam kegiatan pembelajaran yang sangat tertarik bagi anak-anak. Eh, Mungkin itu, Bu, yang nantinya saya akan gunakan ke depannya, Bu. Masih ada hal lain lagi nggak Bu yang untuk memotivasi belajar anak? Kalau gadget itu Bu, gimana, Bu? Lebih ke mananya Bu nanti pemanfaatannya? Oh iya Bu ya, kalau gadget itu pemanfaatannya Bu di game Bu, karena di permainan game itu ada untuk anak-anak untuk melakukan kegiatan pembelajaran, di mana di sana mereka bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-temannya yang ada Bu. Jadi dia bagaimana dia ini melakukan sosial emosionalnya beserta temannya, misalnya nih satu gadget nih dipakai oleh 5 orang teman. Nah, terus anak-anak itu nanti karakternya akan terbentuk Bu dengan menggunakan gadget itu Bu. Di sana dia berlatih untuk sabar, melihat karakternya yang seperti apa. Mungkin itu Bu yang saya manfaatkan nanti Bu. Wah, keren ini Bu. Kalau saya dengar dari penjelasan Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan ini, kira-kira apa yang Ibu simpulkan? Atau bisakah Ibu ceritakan kembali yang dalam waktu dekat sebagai daya tarik atau untuk meningkatkan motivasi anak Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Untuk daya tarik anak ya Bu ya, atau motivasi bagi peserta didik saya rencananya nanti akan memanfaatkan media menggunakan laptop atau gadget agar tidak monoton. Artinya di sini saya tidak hanya menggunakan metode pembelajaran bercakap-cakap atau tanya jawab. Kalau di sini jadi anak bisa langsung memanfaatkan atau melihat apa yang ada di laptop atau di gadget itu untuk kegiatan pembelajaran mereka. eh, Intinya saya ingin murid-murid saya itu lebih semangat dan termotivasi dengan saya menggunakan media yang artinya saya akan menggunakan media gadget ini, nanti anak-anak akan termotivasi dan lebih memperhatikan dalam kegiatan pembelajaran, serta mereka fokus untuk menerima atau apa yang kita sampaikan, karena dengan ini nih Bu, ini pertama mungkin dia nantinya akan menggunakan gadget ini, terus dengan adanya ini insya Allah mereka akan termotivasi Bu. Juga mereka tidak akan bosan apa yang saya sampaikan. Itu Bu harapan saya Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Jadi, saya rasa Ibu ini sebenarnya sudah bisa, Bu, menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Nah, kalau begitu, kira-kira apa komitmen Ibu untuk selanjutnya? Mungkin saya akan menyiapkan medianya dulu Bu. Eh, Terus saya terus belajar untuk membuat media pembelajaran sendiri nih. Karena kan kebetulan Bu,
eh, dananya atau anggaran dana di sekolah saya itu tidak dianggarkan untuk membeli media pembelajaran. Jadi saya nantinya pertama membuat media pembelajaran yang lebih menarik untuk peserta didik saya, di mana saya mencari di YouTube atau di Google cara membuat media pembelajaran itu. Terus lagi saya membuat medianya yang dapat dilihat oleh semua anak, artinya media itu tidak kecil Bu, besar. Jadi nantinya akan saya gunakan dan memakai yang dulu tidak lagi saya pakai. Jadi saya akan apa artinya? Saya akan berinovasi untuk menyiapkan media pembelajaran supaya anak-anak itu lebih tertarik dengan apa yang nantinya pembelajaran yang saya sampaikan. Juga menurut saya media itu tidak terulang-ulang Bu. Jadi dengan media tidak terulang itu, anak-anak lebih tertarik apa yang saya sampaikan dengan kegiatan pembelajaran itu. Itu Bu mungkin yang menyiapkan diri saya dulu Bu, mungkin yang saya akan lakukan. Iya, baik, Bu. Iya, baik. Nah, kemudian nantinya apa Bu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan eh, rencana Ibu ini, Bu? Rencana saya yang akan membantu insya Allah nantinya Bu, karena di tempat saya itu Bu, kebanyakan guru-gurunya masih yang milenial, artinya masih yang produktif Bu. Jadi saya memanfaatkan mereka untuk berkolaborasi agar mereka dapat membantu saya dalam membuat media pembelajaran. Pertama saya mengambil guru atau teman saya yang ahli IT Bu, karena kan dengan ahli IT itu dia bisa memodifikasi atau mengedit-ngedit untuk membuat media pembelajaran begitu Bu. Terus lagi kebetulan guru di sekolah saya itu masih banyak yang pintar-pintar untuk membuat media pembelajaran. Jadi saya nantinya ke depannya dalam waktu singkat ini Bu akan berkolaborasi dengan teman saya yang ada di sekolah saya untuk membuat media pembelajaran yang lebih tertarik dan lebih termotivasi nantinya murid saya untuk memperhatikan kegiatan pembelajaran Bu pada saat saya mengajar di kelas mereka Bu. Wah, hebat Ibu. Rencana Ibu sudah luar biasa, tersusun dan sistematis. Saya yakinlah Ibu ini pasti bisa melaksanakannya nanti dengan baik. Oh, ya Bu, saya nantinya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat media pembelajaran tersebut dan terus saya ingin menjadikan peserta didik saya pada waktu kegiatan saya memberikan pembelajaran, mereka fokus terhadap apa yang saya sampaikan, juga mereka tidak membuat keributan, artinya tidak mengganggu teman-teman yang lain, Bu. Jadi saya akan mencoba eh, untuk bagaimana saya menjadi guru yang profesional, artinya dalam pembelajaran itu saya harus membuat media pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kegiatan pada hari itu, bukan yang seperti kemarin-kemarin Bu, media yang saya gunakan itu saja. Artinya saya harus berinovasi sebagai guru, bagaimana caranya supaya anak-anak tertarik pada kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan di kelas nantinya Bu. Begitu Bu, saya akan mencoba sebaik mungkin Bu Maria. Wah, keren Ibu Mia mah. Gimana Bu sekarang perasaan Ibu? Kalau perasaan saya sudah agak ini Bu, agak plong ya Bu ya, karena Ibu eh, maksudnya karena sudah ada solusinya untuk ke depannya. Jadi saya sangat sangat semangat Bu dan sangat antusias lagi untuk kegiatan pembelajaran nantinya yang sudah saya sampaikan kepada Ibu. Jadi saya sudah merasa plong begini Bu. Alhamdulillah Bu, saya senang juga mendengarnya karena akhirnya Ibu ini sudah bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Semoga lancar ya Ibu menerapkan apa rencana yang dalam waktu dekat akan segera Ibu realisasikan. Tinggal melanjutkan ya Ibu. Iya Bu, terima kasih Ibu Maria sudah mau ini meluangkan waktunya untuk saya. Gimana yang saya asalnya yang sangat tidak termotivasi, artinya saya tidak bergairah Bu untuk kegiatan pembelajaran, tapi karena saya sudah ngomong-ngomong sama Ibu Maria, jadi saya sudah plong Bu. Kalau begitu saya permisi karena masih ada tugas Bu. Oh ya, baik Ibu, silahkan. Dan tetap semangat ya Ibu ya. Ya Bu, terima kasih.
Sama-sama Ibu. Sampai bertemu lagi Ibu ya. Iya Bu, nanti ketemu lagi Bu ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu Maria, terima kasih Pak Anwar. Ya, sama-sama Bu. Baik, nanti kita akhiri simulasi Ibu Mia sebagai CGP yang berperan sebagai coach dan sebagai coachinya, dengan Pak Rosian Anwar sebagai supervisor yang mengamati. Terima kasih, kita akhiri dulu ya Bapak dan Ibu. Saya akhiri rekamannya.